Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ilahan wahida wa rabban syahida wa nahnu lahu muslimun. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. بعثه الله بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل وسلم وترحم على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم أعتق رقابنا من النار اللهم أعتق رقابنا من النار ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وأولادنا وذرياتنا وإخواننا وأصحابنا ومشايخنا ومشايخاتنا وجدنا وجداتنا وجميع المسلمين والمسلمات من النار برحمتك يا عزيز يا غفار يا رب العالمين اللهم اجعلنا جميعا من أهل جناتك جنات الفردوس الأعلى بغير حساب ولا عقاب ولا عذاب مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا آمين يا رب العالمين معاشر المسلمين رحمكم الله. Alhamdulillah kita sudah memasuki bulan Ramadan pada hari yang ke-7 ya. Artinya kita masuk ke malam ke-8. Alhamdulillah sampai sekarang kita masih diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, Ramadan ini memang bulan yang sangat diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ramadan itu artinya sangat panas, sangat membakar. Saking panasnya sampai dosa-dosa kita pun ikut terbakar. Saking panasnya sampai dosa-dosa kita terbakar. Memang sengaja Allah membuat bulan Ramadan itu untuk membakar dosa kita. Kenapa? Allah tahu al-insan mahallul khata' wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah, lupa, dosa, tak sengaja dan sebagainya. Itu manusia. Jadi kalau ada manusia kok lupa, salah, gak sengaja, khilaf, itu wajar. Itu biasa. Karena apa? Ya itu manusiawi, yaitu manusia. Tetapi begitu dia dapat nasihat, ya, dapat nasihat, hatinya kemudian takut kepada Allah. Oh ya Allah, ya saya salah. Nah ini berarti menunjukkan bahwa dia punya iman. Wajar. Yang gak wajar itu dia sudah salah, tapi gak merasa dia salah. Ini yang gak wajar. Jadi manusia hidup tapi gak merasa salah. Benar terus. Nah ini yang gak wajar. Ini gak manusiawi. Tapi Allah Subhanahu wa taala tahu kapasitas kita sebagai manusia ini penuh dosa, penuh salah, penuh khilaf. Itu Allah tahu. Maka Allah sediakan 1 bulan untuk membakar habis semua kesalahan dan dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang melaksanakan ibadah di bulan Ramadan, makanya Rasulullah SAW mengatakan man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa berpuasa dengan hati yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu. Ghufira itu diampuni, telah diampuni dosanya oleh Allah. Di riwayat lain man qoma. Ya. Barang siapa melaksanakan qiyamul lail di bulan Ramadan, ya. Imanan wahtisaban dengan hati yang ikhlas, mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka dia diampuni dosa yang telah lalu. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah. Orang-orang yang melaksanakan ibadah betul di bulan Ramadan, itu hanya orang-orang yang takut kepada Allah. Coba sampean bandingkan, sampean lihat orang-orang di tengah jalan, waktunya bulan puasa, enggak puasa. Rokokan, merokok. Warung-warung itu penuh malah. Yang saya heran, warung itu penuh. Ditutupi tabir begitu. Ya, tutupi tabir, ada
kursinya, tapi nggak ada kakinya. Sandalnya banyak, tapi nggak ada kaki. Ada yang sandalnya diambil supaya nggak kelihatan. Kenapa? Dia nggak takut kepada Allah. Maka orang-orang yang di bulan Ramadan ini dipanggil sama Allah. Ini orang-orang khususnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau nggak khususnya Allah, nggak mungkin mau menyambut bulan Ramadan dengan ibadah. Nggak mungkin. Artinya apa? Betul-betul orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang takut itu kalau bukan pilihannya Allah, nggak mungkin Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian. Disebutkan di Al-Qur'an surat At-Taubah dalam konteks perang, atakhshawnahum, apakah kamu takut kepada mereka, pada musuh-musuh Allah? Fallahu ahaqqu an takhshawhu in kuntum mu'minin. Sesungguhnya Allah yang lebih pantas kamu takuti daripada Dia. Mengenai rasa takut ini di dalam hati ya. Kita nggak ada yang mengatakan saya takut kepada Allah tapi diucapkan di lisan, tapi hatinya tidak. Tidak bisa seperti itu. Allah tahu innahu alimum bidzatis sudur. Allah tahu apa yang ada di dalam hati kita. Kita takut kepada Allah betul apa enggak? Itu Allah tahu. Dan tolak ukur iman kita kalau kita itu takut betul kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama dikala kita sendiri. Kalau banyak orang kita itu enggak beragi ukuran. Ukurannya ketika kita sendiri. Ini ada suatu riwayat, ada seorang bernama Malik bin Dinar. Malik bin Dinar ini dari namanya aja sudah kelihatan ya. Malik bin Dinar, raja uang. Ya. Malik bin Dinar, raja uang. Memang orangnya kaya luar biasa. Kaya raya zaman dulu. Itu dinarnya luar biasa. Dinar itu mata uang emas ya. Kalau dirham lain. Saking kayanya itu, waduh, sudah. Dia hobinya foya-foya. Foya-foya, minum minuman keras, main perempuan, judi, pokoknya foya-foya. Karena dia kaya raya dan dia punya bodyguard. Suatu saat dia mengadakan jamuan, minum-minum ya sama teman-temannya, orang banyak minum minuman keras, main perempuan, joget-joget dan sebagainya, maksiat. Ada seorang tua datang ke tempat itu. Mau masuk ke tempat itu dijaga oleh bodyguard 2 penjaganya. Kamu mau kemana? Katanya yang jaga. Saya mau ketemu pemilikmu. Kamu tahu nggak yang punya ini siapa? Tahu aku, Malik bin Dinar kan? Kamu tahu nggak siapa Malik bin Dinar? Tahu dia, raja uang, dia orang kaya. Kamu jangan sembarangan masuk-masuk mau ke sini. Ini nggak boleh, ini hanya orang khusus yang bisa masuk ke sini, yang bisa nemui Malik bin Dinar. Berarti saya nggak boleh masuk? Nggak boleh masuk. Oh gitu, ya sudah. Kalau saya nggak boleh masuk, sampaikan kepada dia, kepada Malik bin Dinar. Tanyakan kepada dia. Dia ini orang merdeka atau hamba? Tanyakan sama dia. Tanyakan kepada Malik bin Dinar, dia orang merdeka atau hambanya Allah? Tanyakan kepada dia. Kalau dia hambanya Allah, dia akan nurut dengan tuannya. Dia akan nurut dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia akan nurut dengan syariat dan aturannya Allah Subhanahu wa taala. Tanyakan itu kepada dia. Maka orang ini pergi. Kemudian disampaikan kepada penjaga ini. Tuan, tadi ada seseorang misterius. Dia mau masuk, saya larang karena begini. Tapi dalam terakhirnya dia berpesan. Tanyakan kepada tuanmu Malik bin Dinar. Apakah dia ini orang merdeka atau hamba Allah? Kalau orang hamba Allah akan nurut dengan apa yang menjadi aturannya Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia orang merdeka, maka dia akan berbuat semaunya sendiri. Siapa orang itu? Kata Malik bin Dinar. Aku nggak tahu. Orang itu langsung pergi. Dipikir oleh Malik bin Dinar nampaknya. Perkataan orang ini dipikir oleh Malik bin Dinar. Sampai berhari-hari dia nggak bisa tidur. Gara-gara omongan orang ini. Dia orang merdeka atau hambanya Allah. Kalau hambanya Allah akan nurut dengan aturannya Allah. Kalau orang merdeka berbuat semaunya sendiri. Silakan berbuat semaunya sendiri. Dipikir terus sampai beberapa hari. Sampai akhirnya Malik bin Dinar ini enggak kuat. Akhirnya tidur juga dia. Karena enggak kuat beberapa hari enggak tidur gara-gara mikirin orang ini. Akhirnya dia tertidur juga. Dalam tidurnya Malik bin Dinar subhanallah. Dia bermimpi dia dilempar ke dalam nerakanya Allah.
Dalam mimpinya dia diambil oleh malaikat, dilempar ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam mimpi. Subhanallah, dia langsung terbangun. Terbangun ketakutan dia. Ternyata subhanallah, ketika dia terbangun, ini beberapa riwayat mengatakan kulit tubuhnya terkelupas. Ketika dia bangun, kulit tubuhnya terkelupas. Menangis dia luar biasa Malik bin Dinar. Ya Allah, ini aku baru mimpi saja kulitku sudah terkelupas. Bagaimana ini betul-betul terjadi pada diriku? Nangis dia. Nangis pada saat itu juga dia bertobat kepada Allah. Hartanya langsung kemudian dia sedekahkan semua. Akhirnya beliau menjadi ulama besar, Malik bin Dinar. Kenapa? Berawal dari rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya tidak panjang lebar. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bercerita dalam hadisnya yang sahih. Nabi bercerita dengan sahabat, dulu ada manusia, dia berpesan kepada anaknya, "Nak, nanti kalau aku mati, tolong jasadku dibakar ya. Tolong jasadku dibakar. Setelah dibakar menjadi abu, abunya buanglah ke laut. Sebar-sebar ke laut." Kemudian perintah ayahnya ini diikuti oleh anaknya. Begitu ayahnya meninggal, berapa saat kemudian dibakar, abunya dibuang ke laut. Maka Allah membangkitkan dia. Allah membangkitkan dia. Orang ini dibangkitkan oleh Allah, dikumpulkan oleh Allah. Kemudian ditanya oleh Allah, kenapa engkau menyuruh anakmu untuk membakar jasadmu, kemudian kamu buang ke laut? Ya Allah, aku sengaja memerintahkan itu kepada anakku, supaya engkau enggak bisa mengumpulkan aku seperti ini. Karena rasa takutku kepadamu ya Allah. Apakah betul karena kamu takut kepadaku? Iya ya Allah, aku benar-benar takut kepadamu. Maka aku suruh anakku untuk membakar. Aku berpikiran, beranggapan bahwa setelah aku bakar sebar, kamu enggak bisa menemukan aku lagi ya Allah. Ternyata engkau maha kuasa, engkau maha segalanya. Apakah karena kamu takut betul kepadaku? Iya ya Allah, aku ampuni kamu. Dirasa takut kepada Allah, ini menyebabkan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Baru takut saja, Pak. Belum istighfar ya. Ini belum istighfar orang ini. Baru takut kepada Allah, sudah diampuni semua dosanya oleh Allah. Dan terakhir, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan manusia, ya, ada beberapa golongan manusia. 7 golongan manusia yang nanti pada hari kiamat dia akan mendapatkan naungan perlindungan dari Allah, yang tidak ada naungan, tidak ada perlindungan sama sekali kecuali hanya Allah saja yang bisa memberi perlindungan pada saat itu. Banyak ya pemimpin yang adil dan sebagainya, yaitu orang yang takut kepada Allah dikala sendiri sampai dia menangis meneteskan air mata. Wallahi, kalau kita bisa seperti itu Bapak-bapak, betul-betul kita nggak ada artinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Pak. Kalau kita mampu meneteskan air mata kita ketika kita sendiri, ya Allah, dosaku banyak, kesalahanku banyak, maafkan aku. Ampuni dosaku, terimalah semua amal kebaikan dan sebagainya, sampai meneteskan air mata. Allah akan mengampuni semua dosa-dosanya dan nanti pada hari kiamat orang ini akan diberi perlindungan, diberi perlakuan khusus istimewa dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang khusus di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita di bulan suci Ramadan ini diterima. Mudah-mudahan semua kesalahan kita, dosa-dosa kita, kedua orang tua kita, keturunan kita, keluarga kita semuanya diampuni oleh Allah dan mudah-mudahan kita semua masing-masing dicatat oleh Allah sebagai salah satu calon-calon penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma rabbana bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.